Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo guys, yuk lihat ya readingan kita hari ini. Kita lihat, ada apa? Ada Ace of Fire, ada King of Earth, ada Ace of Air, ada Three of Air. Kok sakit hati ya? Dan ada Ten of Water. Oke. Seseorang yang saat ini diam-diam mencintai kamu. Ada orang yang sudah punya pasangan nih, teman-teman. Udah punya keluarga, hidupnya juga udah bahagia, sejahtera, berkelimpahan. Tiba-tiba saja dia terusik hatinya, pikirannya, ya, kedamaiannya, diam-diam mencintai kamu. Memang sih perasaannya masih sedikit, masih kecil, tapi membuat bara api cinta di hatinya ini memanasi tubuhnya, ya. Jadi memberikan energi, gairah tersendiri di dalam kehidupannya dia. Dia ini sekarang selalu semangat, selalu ceria, kerjanya cepet, pokoknya happy aja bawanya, karena dia kayak seneng gitu ya. Nggak ngerti, tapi cinta membawa kebahagiaan buat si orang ini. Oke, orang ini usianya jauh lebih dewasa dari Anda ya teman-teman semuanya. Dan bukan berarti orangnya punya pemikiran yang dewasa ya, awas hati-hati. Kadang wajahnya aja atau usianya aja yang tua, tapi perilaku atau sikap ini tidak sejalan. Dan seseorang ini nampaknya benar-benar gelisah banget ya. Lihat ya, dia gelisah banget wajahnya, sering melamun, sering mengkhawatirkan keadaan kamu, yang dia merasa kamu sekarang ini kayak perlu teman, perlu sosok pendamping, dan dia kepingin banget ya menjadi sosok itu, menjadi seseorang itu yang bisa diandalkan. Tetapi pikiran dia di sini sempat terusik, ada sesuatu hal yang ya membuat dia di sini kayak maju mundur, kepingin nembak kamu, kepingin ya banyak hal lah yang pingin dia realisasikan, karena cintanya ini udah mulai berapi-api ya, sudah membakar tubuhnya, membuat dia ini selalu semangat setiap hari. Di sini dia agak kepikiran, nanti baik nggaknya ke depannya, nanti akan seperti apa nih gitu ya. Jadi dia nggak serta merta mengiyahkan gitu loh ya si hati ini. Jadi dia mengagumi kamu dari jauh, kepikiran kamu, terus ngegelisahin kamu mulu, karena dia takut ya, dia takut kamu di sini pada saat dia punya rencana ingin melakukan pendekatan, apa yang bakal terjadi, apakah akan diterima ataukah akan diabaikan. Tetapi sosok ini seorang yang sangat percaya diri. Dia percaya diri banget guys, karena dia punya fisik, punya body yang bagus, sehingga dia tidak malu gitu untuk mendekati kamu, untuk menggoda kamu. Ada Three of Air, tapi dia ngerasa kayak takut gitu ya ngedeketin kamu. Dia takut melukai perasaan pasangannya, jadi kepikiran terus tuh ya antara kamu atau si keluarganya. Dia mau milih yang mana nih, keluarganya atau sama-sama gitu menyembunyikan kamu ya di belakang pasangannya. Dan ini sedang sedang menjadi dilema yang sedang dirasakan dia di dalam pikirannya ya. Pikirannya takut gitu, ini nggak baik, ini nggak boleh, tapi hatinya nggak tahan gitu ya, dia kepingin segera meluk kamu. Baru pertama lo lihat, tapi udah ngerasain debar-debar asmaranya dalam gitu ya. Api cintanya bener-bener meletup-letup, bikin dia kayak kebakaran ya, sehingga nafsunya atau hasratnya ini nggak bisa terbendung. Tapi di sini kayak akal pikirannya masih sehat, dia masih bisa mengendalikan diri untuk melakukan sesuatu terhadap perasaannya ke kamu. Dia kenapa? Karena di sini dia ngerasa kayak keluarganya ini menjadi kayak
menghalangi niatnya ya untuk merealisasikan perasaannya ini ke kamu. Jadi aduh, hati-hati banget, dia takut banget sampai melukai. Kalau seandainya dia ada di posisi pasangannya, terus dia yang dikhianati akan seperti apa ya, pikirannya masih ngarah ke sana guys ya. Karena saat ini orang ini juga dalam keadaan sedang bergelimbangan materi ya, sedang ada banyak kesempatan untuk bahagia melalui jalan manapun. Jadi dia bisa santai-santai aja sebetulnya kalau saat ini bisa ngejalin hubungan sama kamu, tapi dia nggak mau pada akhirnya nanti dia merasakan kekecewaan dan dia takut ada karma yang terjadi ya, yang akan menimpa dia. Karena mungkin ini godaan karena rezekinya mulai naik ya, ada sedikit mungkin ya ujian lah gitu yang diberikan semesta untuk melihat kesungguhan dia mendampingi pasangannya. Nih dia masih benar nih teman-teman ya. Masih benar. Terus kita lihat lagi seperti apa ya. Oke, ada the dog, ada rider, dan ada stroke. Aku lihat di sini gini. Karena dia merasa dia punya ya, karena dia merasa dia sempurna, kayak mulai bisa mengabaikan sedikit demi sedikit hal-hal yang baik gitu ya. Dia mulai tergoda sama kamu dan bener-bener gak bisa ditahan rasanya untuk lebih mengenal kamu lebih dekat ya. Pokoknya dalam waktu dekat ini hati-hati, seseorang ini sudah punya keluarga, mungkin anaknya lebih dari 2. Ini ya hati-hati loh, tapi dia punya body yang wow, yang bikin kamu juga nggak percaya kalau dia ini sudah menikah dengan memiliki anak sebegitu sebegitu banyak gitu ya. Ya karena di sini ten of water ya teman-teman, mungkin lebih dari 2 atau memang masih masih menunggu proses ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini dikacauin karena merasa seperti gayung bersambut gitu. Karena emang orang ini oke banget penampilannya, bener-bener keren, bener-bener memukau gitu. Mungkin dia harum juga, pinter orangnya. Ini yang bakal bikin kamu kayak sulit untuk mengabaikan orang ini ya. Ada stroke gimana nanti dia dengan keahliannya, jadi ya dengan taktiknya ya melumpuhkan kamu atau bisa berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini ya. Dia akan memulai hubungan dengan kamu. Ini hati-hati ya, karena kalau kamu udah kecantol sama orang ini ya, ini orang kayak bener-bener apa ya, kayak cintanya itu aneh, kayak kok tulus banget dia ngerasain ya. Di sini ada gambar dari si dognya ini melambangkan ketulusan, kesetiaan, kayak punya perasaan tuh, kayak pernah menjadi tuannya dia gitu ya. Kayak tulus banget dia kepingin bener-bener ngejagain kamu, kepingin mendampingi kamu. Dan ini yang terasa nanti kamu akan tergoda karena mungkin love bombingnya yang keren atau mungkin terpincut karena kata-katanya yang manis ya. Hati-hati, tapi memang dia tipe orang yang akan ngejalin hubungan tuh bakal kuat. Dan gak nyangka banget ya kalau kalau merasa apa ya, kalau aku bilang ini orang tipe ngejalin hubungan dengan kuat, sedangkan pasangannya sendiri dia akan celakakan gitu. Apanya yang kuat? Iya, kan di sini ada gambaran dari dog ya. Artinya memang seseorang ini tuh orangnya setia gitu, nggak main-main, nggak suka membagi cinta. Barangkali di dalam kehidupannya ini, di dalam kehidupan dia dengan pasangannya ini ada rasa sakit yang dia alami, yang dia rasakan sampai detik ini tuh masih kerasa sakit banget ya sama pendamping hidupnya yang belum bisa dia maafkan atas sikap dan mungkin perbuatan ataupun perkataan dari si pasangannya ini. Tapi karena ada anak ya, karena dia juga mungkin sebagai tulang punggung atau sebagai pasangannya yang bingung ya, belum nggak punya jalan untuk bisa melakukan perbaikan apa. Tetapi di saat keadaannya kurang baik di sini, Tuhan mengujinya lagi dan lagi dan lagi, dan akhirnya pada
kehidupan dia di tahun ini, dia dipertemukan dengan kamu, dan ini membuat double-double masalahnya dia, ya, masalah pasangannya gitu ya, masalah hatinya sama kamu. Bahkan di sini ada ujian materi yang aku lihat ya, sebagai apa ya, kayak latar belakang kebahagiaan dia dengan pasangannya, dan nanti kedepannya sama kamu juga tentang perhatian materi. Kita lihat lagi ya, akan seperti apa. Tuh kan, dia kepingin banget kedatangi kamu dan memberikan sesuatu gitu ya. Dia suka sama kamu itu mungkin juga bukan bisa diartikan tertarik pada bentuk fisik ya, atau pengetahuan kamu yang juga mungkin sepadan dengan dia. Ini yang bikin dia juga gemes gitu, dan ada sesuatu hal yang di dalam diri kamu itu kayak dia pernah mengenal kamu sebelumnya, dia pernah kayak jadi mendampingi kamu sebelumnya, sehingga hal ini membuat dia ini nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa udahan gitu mikirin kamu. Justru malah kepingin ngasih ini, ngasih itu, kepingin begini, kepingin begitu. Udah banyak khayalannya yang dia simpan selama belum kenal sama kamu. Dia udah banyak tuh ya, udah banyak halunya ini ngerespon semuanya yang nggak mungkin terjadi, tapi ya dinikmatin sama dia gitu ya. Dan hal ini yang membuat dia semakin kenceng ingin menuju ke kamu ya. Hati-hati guys, tenggelam. Tuh lihat kan, gayung bersambut. Aku ya udah deh, kamu sama dia bisa deket. Hati-hati loh, hati-hati. Bukan apa-apa, karena walaupun dia kecewa dengan pasangannya, belum belum bisa dikatakan dia ini bisa membahagiakan kamu. Tapi kita cek dulu ya, seperti apa masa depan kamu sama dia. Ya, kita lihat ya. Ada King of Pentacles. Oke, ada King of Swords. Wow. Two of Pentacles ya kan? Dia banyak kebingungan di sini. Keputusannya belum bisa diambil nih karena dia bingung untuk masa depan. Tuh, dia kayak mikirin keluarga gitu, takut jadi beban ke depannya nanti. Oke, ada takut juga dengan karma. Tapi dia sayang banget ya, ada the lovers di sini. Oke, teman-teman semuanya, akan seperti apa sih ke depannya nanti? Aku lihat nanti akan ada pergerakan ya, dimana dia akan berkomunikasi dengan kamu dan kalian akan lebih dekat gitu. Seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya, dan itu akan kejadian ya, dia akan dekat dengan kamu. Tetapi di sini ada King of Pentacles. Aku ngerasa memang gede banget ya rasa cintanya dia sama kamu. Dia di awal-awal kalian ini kenalan gitu, di awal-awal ngejalin hubungan, di sini kamu merespon dan cintanya bener-bener mungkin menutupi keraguan kamu terhadap dia. Tetapi hati-hati, dia ngontrol banget juga, orangnya ngontrol banget loh. Sikap kamu tuh bakal dikontrol, pergaulan kamu tuh bakal dikontrol ya. Pekerjaan kamu aja nanti kayak dia tuh detektif, tahu aja ya. Nanti salah, nanti kamu ada apa aja dia kayak ngerti. Dan ini yang akan bikin kamu nanti agak susah bergerak, susah happy-happy. Yang biasanya kamu kemana aja happy sendiri atau happy sama teman-teman, ini kayak banyak batasan. Karena orangnya juga bener-bener pencemburu parah dan gampang tersinggung, gampang banget marah gitu. Dan ini yang bikin repot nanti ke depan. Tapi perasaan dia, sayangnya dia ini bener kayak gak bisa di apa ya, kayak aneh ya. Aku ngerasa tuh tulus ya, narik kartunya tuh seperti dia nih bener-bener kayak nunggu-nunggu loh momen ini, dan pas banget ketemu sama kamu gitu loh. Kayak udah dari lama banget dia ngarepin gitu sosok yang bisa menemani dia, yang membuat eh, apa ya, memenuhi mungkin kekurangannya ataupun menyeimbangkan energinya dia yang sudah mulai menurun, sudah mulai tidak produktif. Artinya gini, dia tuh kayak
mau ngapain aja tuh buat apa sih, nggak ada gunanya. Jadi kayak kerja tuh ataupun melayani tok gitu pasangannya, tapi kayak nggak ada kegembiraan gitu. Dan tampilnya kamu ya, dan dia melihatmu, dia jatuh cinta sama kamu, akhirnya apa, terjadi dekat. Cuman di sini sulit banget buat ketemuan karena orang ini tuh bener-bener kayak nggak bisa nahan loh ya. Artinya gini, kalau dia lagi kangen banget banget banget, ini akan tumbuh marahnya itu akan muncul kalau kamu sampai kayak pikiran dia tuh aneh ya, kayak pikiran dia tuh gampang cemburu, gampang marah. Jadi nanti sosok yang usianya dewasa gitu dari kamu ini kayak anak-anak nantinya. Dan kamu bingung loh memperlakukan dia nanti. Serba salah. Jadi nanti akan ada keributan. Kecil-kecil itu karena dia kayak anak kecil, kepingin diperhatiin terus gitu ya. Lambat sedikit marah, apa-apa tuh kayak harus ada laporan. Dan ini nanti yang bikin kalian tuh rada apa ya, ya kamu nggak akan berpisah sama dia. Begitupun dengan dia, dia bener-bener kayak bikin hubungan ini stabil lagi ya, terus nanti gitu lagi stabil lagi, tapi kedepannya itu dia ini nggak fokus di kamu gitu. Itu yang sayang banget ya, karena walaupun hubungan dia dengan pasangannya ini nggak baik, kurang kurang harmonis, tapi bukan berarti dia ini yang mudah meninggalkan mereka, mudah melupakan gitu ya. Orang berat juga sama pasangannya nanti. Pada saat sudah deket sama kamu ini ya, dia itu akan lebih sayang sama keluarganya, akan menumbuhkan perasaan sayang kepada keluarganya, mungkin itu atas bimbingan kamu. Jadi di sini, di Ten of Wands ini kamu sering memberikan banyak masukan ya, sering banyak memberikan saran gitu sama dia, sehingga dia akan memperhatikan keluarganya. Ini juga kebanyakan memang salah dari teman-teman berkomunikasi dengan dia, sehingga dia menangkapnya, mengartikannya memang mendapatkan izin kalau dia baik sama pasangannya, dan memang itu kan masih sah ya. Walaupun kayak hubungan ini banyak sekali sakit hatinya, itu dikarenakan materi kalau aku lihat, atau mungkin juga karena jabatan atau level gitu ya, dalam karirnya dia kurang baik dibandingkan pasangannya, sehingga kayak banyak kecemburuan kepada pasangannya. Jadi pasangannya ini mungkin sering merendahkan, sehingga menimbulkan rasa sakit atau kecewa yang dia derita, sehingga dia memutuskan atau berangan-angan atau memiliki kayak sebuah cita-cita gitu ya, bisa mendua, akhirnya ya kesampaian gitu ketemu sama kamu. Tapi nanti dari kamu nih, kamu bakal jadi orang kayak sering ngasih petunjuk ya, jadi tempat sharingnya, dia nyaman sama kamu. Karena di akhir dari cerita ini adalah cintanya itu sama kamu, the loversnya. Kamu yang bisa menghormati dia, menghargai dia, mungkin karena kamu mengetahui ya posisi dia itu seperti apa dan apa gitu, sehingga merasa dia ini diinginkan, merasa dia ini seperti dirawat, sehingga dia nyaman dekat sama kamu. Tapi sekali lagi, walaupun seperti itu, dia ini selalu akan kembali kepada keluarganya lagi. Kenapa? Karena ada tanggung jawab, dan dia juga orangnya bertanggung jawab terhadap pasangannya. Jadi kalaupun kamu nanti ya sampai ada pernikahan, ya kamu juga nggak bakal kayak dilepas gitu ya, tetap selalu bersama. Walaupun mungkin agak susah kamu untuk jumpa dengan dia, dan nanti pada ujung-ujungnya ini dia akan kebingungan karena dia kepinginnya hidup bersama sampai tua itu sama kamu. Itu dia kepingin ninggalin sosok pasangannya ini, tapi ada anak-anak gitu. Tapi yang aku lihat, dia akan seperti punya beban yang cukup berat karena dia selalu menyimpan perasaan rindu ya, perasaan ingin ketemu terus, ingin bersama terus, sampai rasanya beban itu tuh bener-bener kelelahan, membuat dia ini kurang istirahat. Kadang dia juga mungkin ya meritualkan sesuatu ya, agar ada jalan keluar gitu. Intinya dia pengen hidup bersama dengan kamu, tapi dia tidak bisa memutus pasangannya. Bingung kan? Nah, karena ada rasa kasihan, karena juga dia khawatir ada something yang terjadi ke depannya kalau dia ini meninggalkan pasangannya begitu aja. Jadi dia kayak pengen baik-baik tuh berpisahnya sama pasangan gitu. Dan teman-teman semuanya hati-hati. Pokoknya
Aku di sini bukannya menyudutkan siapapun, ini gambaran ke depannya kalau kalian menerima hubungan ini. Ya, tapi kalau teman-teman di sini berpikirannya negatif, ya buru-buru di skip aja dulu ya. Tapi kalau aku ngeliat sih kayak ini tuh pelajaran ya. Kalaupun nanti teman-teman nemuin dan sedang ngejalanin, nah itu nanti ya kamu akan diuji dengan eh, dirinya dia. Orang yang kamu cintai ini akan mungkin banyak beban sekali, banyak banget yang dia tanggung deritanya, dan kamu di sini nanti akan selalu bantu dia, dan ini akan bikin dia tambah erat dengan kamu dan tambah susah buat move on, bahkan nggak akan ninggalin kamu. Kalau ini kamu single ya, tapi kalau kamunya ini yang perempuan ini ada pasangan, kalau laki-laki ada pasangan, ya akan tidak mungkin terjadi gitu. Kalau ini mungkin sudah ada perpisahan antara dia dengan pasangannya, tetapi karena anak-anak dia sering berkomunikasi kembali dengan pasangannya, maka yang aku lihat di sini hati-hati. Kecemburuan kamu ya itu akan membuat satu pintu neraka terbuka. Jadi kamu harus mengenali posisi dia dan sejauh mana kekuatan dia dengan keluarganya gitu. Kalau di keluarganya dia masih diharapin, kamu harus bisa ngambil sikap gitu. Artinya ajak ngobrol ya, minta perlindungan sebelum sesuatu hal yang buruk itu terjadi gitu. Tapi kalau kamunya di sini kayak kelihatannya ya kayak gayung bersambut, jadi pada saat dia nembak kamu langsung suka. Ini yang repot. Tapi kedepannya aku ngerasa tuh kayak kamu tuh walaupun nggak bersama tuh ya selalu memperhatikan dia, dan itu yang membuat dia ini akan sulit buat move on dan hidup sendiri tanpa kamu. Dia kepinginnya hidup bersama dengan kamu, tapi dia juga pingin masih bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Dan ya seperti itu yang akan terjadi nanti kalau kalian berada di uh, jalan yang seperti ini yang kelak kalau diambil. Tapi kalau misalkan tidak diambil gimana nih Mas Mada? Udah tahu nih ada pasangan tapi emang suka juga, lakukan perubahan. Ini kan ada the rider ya, lakukan perubahan ya. Buat apa? Di sini ada stroke untuk kebaikan, pengembangan diri kamu lebih ditingkatin ya, karena itu akan membuat kamu akan menurun, personal brandingnya akan berubah drastis. Kalau sampai ada orang yang tahu itu akan memalukan ya. Kalau kamu mau tetap dekat sama dia, jadikan sahabat atau memang teman saja ya, tapi tetap bersama sampai mungkin bisa apa ya, kayak bisa saling support gitu ya, saling support, saling bersinergi, tapi tidak bisa bersama karena mungkin juga usia dia yang jauh dewasa, kamu masih muda ya. Jangan sampai ada perbandingan usia yang cukup banyak sehingga nanti kamu pun tidak mendapatkan kesempatan bahagianya ya. Jadi carilah yang sedang-sedang saja usianya, nggak terlalu banyak ya, apalagi sudah punya anak gitu ya, walaupun dia dengan pasangannya ini ada masalah atau sudah berpisah, dan ini akan mengganggu materi kamu ke depan nanti gitu. Kalau kamu menolak dia di sini, aku ngelihatnya ya rezeki kamu akan bertambah, kamu akan naik jabatan, dan kamu juga di sini akan jadi orang hebat ya, bisa membantu orang banyak, membuka jalan, membuka persoalan orang-orang yang sulit mendapatkan jalan keluar. Dan kamu juga di sini akan menjadi sosok yang disenangi, dikagumi oleh orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah berumah tangga ya, akan didatangi, banyak mendapatkan rezeki dari mereka. Mungkin jadi klien kamu nanti ke depannya gitu ya. Dan kamu juga akan mendapatkan karma baik dan akan mendapatkan pendamping yang benar-benar sesuai seperti doa orang tuamu, seperti harapanmu. Jadi kamu akan benar-benar dipertemukan dengan twin flamemu tanpa merusak hubungan orang lain. Kalau dia sudah benar-benar berpisah, kamu di sini dituntut untuk sabar karena dia harus menangani anak-anak ya yang dia tinggalkan. Dia akan bersama dengan kamu. Aku lihatnya mungkin dia seperti terpisah ya dengan pasangannya, tapi dia masih terus bertanggung jawab kepada anaknya, dan ini akan
akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi kamu menolak hubungan ini, bisa jadi kamu meneruskannya, tapi kamu harus kuat karena ada pembagian materi yang mungkin itu akan membuat kamu juga banyak cemburu. Gitu ya guys ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Energi zodiak siapa aja, ditunggu teman-teman. Tadinya aku mau langsung buka inisial. Oke, ada Gemini, Virgo, Capricorn. Oke, ada Sun, Leo. Ada Leo, ada water sign, Scorpio, Pisces, dan Cancer. Ada Aquarius, ada Pisces, lalu ada Scorpio lagi, Sagittarius, dan terakhir ada Aries. Kita lihat untuk inisialnya, nama kamu atau nama dia, atau nama kesayangan, panggilan kesayangan. G, Q, E, S, U, W, J, I, R, V, F, V, T, M, H, A, ya, K, O. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. See you.